Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Kami akan berbincang seputar dana pensiun lembaga keuangan. Bersama saya telah hadir Ibu Nelly Husnayati, Vice President Director dari Manulife Indonesia. Ibu Nelly, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Chandra. Oke, saya sering dengar sebetulnya ini Bu mengenai dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK ini ya Bu ya sebenarnya. Tapi apa sih sebetulnya ini? Ya, sebenarnya ini program pensiun yang dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan melalui bisa perusahaan asuransi jiwa bagi perusahaan-perusahaan yang nantinya ingin memiliki program pensiun, menyediakan program pensiun untuk karyawannya. Karena secara undang-undang memang karyawan-karyawan harus diproteksi dengan adanya program pensiun. Jadi pasti ini sangat bermanfaat bagi karyawan pasti. ya Bu. Kiranya apa manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah karyawan bekerja keras di perusahaan tersebut, dia tahu pada saat nanti masuk usia pensiun ada satu dana untuk membiayai dia pada saat dia sudah tidak bekerja lagi. Oke, bagi perusahaan sendiri untuk menyediakan dana ini pastinya kan ini sebuah benefit. Iya. Bagi karyawan, Ya, tapi bagi pengusaha, bagi perusahaannya sendiri? Ya, bagi perusahaannya sendiri tentunya kalau dia bisa berikan program pensiun ini kepada karyawan, satu adalah dia sudah memenuhi undang-undang untuk memberikan program pensiun kepada karyawannya. Satu itu. Yang kedua adalah tentunya bagi perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan yang loyal bekerja. Karena karyawan itu tahu dia ditanggung benefit masa depannya. Kalau minimal pembayaran iuran untuk dana pensiun ini Bu, untuk program ini, kiranya berapa per bulannya? Oke, pembayarannya itu bervariasi, tergantung dengan perusahaan ingin mengiurkannya berapa. Jadi dalam bentuk iuran. Biasanya yang lazim adalah persentase dari gaji. Jadi katakanlah persentase gaji karyawan itu berkisar antara 3-5%. Nah, nanti perusahaan mengiurkannya lebih tinggi. Rata-rata biasanya antara 5-8%. Jadi again tergantung dengan kemampuan perusahaan juga dan programnya seperti apa dia ingin karyawan ini dapatkan. Oke, sebenarnya program ini seperti tabungan atau ini investasi ya Bu ya? Sebenarnya bagaimana? Nah, ini kan istilahnya program pensiun ini melalui dana pensiun lembaga keuangan sangat menguntungkan buat perusahaan untuk dia bisa memastikan nanti uang pensiun karyawannya itu terjamin dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan, misalnya di Manulife ini, gitu ya, untuk memastikan bahwasanya dia tidak tercampur aduk dengan uangnya perusahaan. Nah, kalau dilihat ini apakah investasi dan lain-lain, iya, dari awalnya diiurkan per bulannya dalam jumlah yang tadi tidak terlalu banyak, sekian persen cuma dari gaji, nanti dananya itu dikelola oleh si DPLK-nya ini, si dana pensiun lembaga keuangannya ini yang ada di perusahaan asuransi. Nah, biasanya pengelolaannya nih dimasukkan ke investasi apa Bu? Ya. Ini pastinya diharapkan akan terus bertambah Betul, pastinya ya? Betul, jadi dananya itu oleh si perusahaan asuransi yang mengelola dana pensiun lembaga keuangan ini akan diinvestasikan, bisa di pasar uang, bisa juga di saham, bisa juga obligasi pemerintah, bisa juga US dollar, investasi, bisa juga syariah. Kita punya 5 itu. Oke. Gitu. Jadi nanti tergantung perusahaan maunya, saya maunya sekian persen di sini, sekian persen di sana, tergantung dengan mana yang tentunya harus ada yang aman. Biasanya sekarang trennya masih lebih besar di money market. Untuk iuran yang dia dipotong dari gajinya, dia bisa memilih mau investasikan kemana, tapi tentu kita akan memberikan arahan kepada karyawan. Oke, kalau misalnya ini perusahaan A, misalnya Ya. karyawan itu bekerja, Ya. kemudian dia akan pindah ke perusahaan B yang Ya. tidak memiliki program dana pensiun lembaga keuangan, Ya. lalu kemana? Bagaimana Nah, duitnya? kalau dia pindah bukan ke perusahaan yang belum atau ke perusahaan yang belum memiliki dana pensiun lembaga keuangan atau program DPLK-nya, maka ada aturan di dalam undang-undang pensiun tersebut, dana pensiun tersebut, berapa yang bisa diambil, berapa persen, dan sisanya harus tetap stay di DPLK tersebut sampai nanti dia pindah ke perusahaan lain. Jadi pastinya ada Seperti itu. ketentuan-ketentuan Ada sendiri ketentuannya ya Bu? dan berapa persen dia bisa ambil. Iya. Baik Ibu Nelly, terima kasih Sama-sama, atas Mbak informasi yang Chandra. Terima bermanfaat kasih. sekali bagi pemirsa. Thank you. Dan tentunya kami berharap informasi tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.